Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 157, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Pria yang ingin menjilat berharap mereka dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk tampil di depan Santi, dan sekarang Ariel telah mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu, tetapi kesempatan bagus mereka tidak setuju, sing-singkan saja lengan baju Anda sampai kering. Namun, sekelompok orang yang duduk di kantor dan kurang berolahraga ini seperti beberapa kutu busuk bagi Ariel. Mereka bisa mati dengan terjepit, dan mau tak mau mereka dipukul. Melihat keterampilan Ariel yang kuat, pria yang ingin jadi pahlawan di depan Santi berbaring di tanah dan meratap kesakitan. Santi panik. Orang ini sangat pandai berkelahi. Bibi Melanie, sekarang kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi? Ariel bertanya pada Melanie. Melanie tidak menyangka cara Ariel menjadi begitu kuat, dan dia mampu mengatur dirinya sendiri ke dalam perusahaan. Pasti ada hubungan tertentu, meskipun dia tidak ingin merepotkan Ariel, tetapi masalahnya telah mencapai tahap ini, dan dia dapat membantu Reza untuk menyelesaikan keluhannya. Ini adalah hal yang baik. Sementara Melanie memberitahu Ariel tentang prosesnya, Santi berlari kembali ke kantor Arya. Arya sedang membujuk pacarnya, mengatakan bahwa dia harus bekerja lembur malam ini dan tidak bisa pulang ketika dia melihat Santi yang sedang panik. Dia segera menutup telepon dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengetuk pintu saat kamu masuk?" Santi buru-buru berkata, "Arya, ada yang menolong Melanie." Arya mengerutkan kening, ada yang masih bisa membantu Melanie. Bagaimana mungkin? Bukankah dia wanita yang tidak tahu apa-apa? Arya bahkan tidak tahu mengapa dia bisa datang ke perusahaan untuk bekerja. Aku akan melihatnya. Arya meninggalkan kantor dengan wajah cemberut. Pada saat ini, Ariel sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Reza telah diganggu sejak kecil dan memiliki kepribadian yang sangat jelek. Sama sekali tidak mungkin untuk menganiaya Santi tanpa alasan. Jelas bahwa dia telah dianiaya oleh Santi. Tapi mengapa Santi mencari masalah dengan Reza tanpa alasan? Apakah karena tidak enak dipandang mata? Bibi Melanie, jangan khawatir, bersamaku, tidak ada yang bisa menjebak Reza, kata Ariel. Pada saat ini, Arya datang. Ketika dia melihat Ariel, dia tidak bisa menahan lehernya, meskipun dia bersumpah untuk membalas dendam dan mengembalikan semua penghinaan yang dibawa Ariel kepadanya. Sekarang bukan saat yang tepat. Hengki sudah meninggal, meskipun dia masih tidak tahu berita kematian Sari, tetapi dalam kasus ini, jika Arya ingin dihargai oleh keluarga Wibowo, dia harus menunggu situasi keluarga Wibowo stabil, dan dia baru saja memasuki perusahaan, dan tidak mungkin untuk menghubunginya ke lantai atas keluarga Wibowo. Bukan hal yang baik baginya untuk memiliki konflik dengan Ariel pada saat ini. Bagaimana mungkin kamu? Arya bertanya. Sebagai eksekutif senior perusahaan, tidakkah kamu perlu menyelidiki dengan jelas ketika hal seperti itu terjadi sekarang? Ariel berkata dengan dingin. Ariel dan Imam saling mengenal. Jika masalah ini sampai ke Imam, itu akan merepotkan. Terlebih lagi, dengan hubungan antara Ariel dan Imam, jika masalah ini ditemukan terhadapnya, konsekuensinya lebih serius. Ini adalah masalah internal perusahaan kami, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Di depan begitu banyak rekan kerja. Imam juga tidak ingin kehilangan muka, jadi dia tidak berpikir untuk berkompromi dengan santai. Jika kamu tidak memeriksa, maka biarkan Imam yang memeriksanya. Ariel berkata dengan ringan, lalu mengeluarkan ponselnya. Melihat ini, Arya panik. Apakah orang ini harus membuat Imam khawatir karena masalah sepele ini? Oke, aku akan memeriksanya. Arya menggertakkan giginya.
Ariel memandang Santi di belakang Arya dan berkata, kamu bisa bertanya padanya sekarang mengapa dia memfitnah Reza. Santi tidak senang ketika dia mendengar ini, dan berdiri di belakang Arya, berpikir bahwa Arya bisa melindunginya, tetapi kesombongannya menjadi sombong lagi, dan dia berkata kepada Ariel, mengapa kamu mengatakan bahwa aku memfitnahnya? Idiot ini lebih buruk daripada orang lain, dia telah mengintipku berkali-kali, karena aku terlihat sangat cantik, apa yang aneh dengannya? Coba pikirkanlah, kamu cantik. Ariel tersenyum menghina dan berkata, lihatlah wajah jelekmu, apakah itu cantik? Santi langsung marah, dan tidak berani mengatakan bahwa dia merasa jelek, dia melompat berdiri dan memarahi Ariel, apakah kamu buta? Kamu berani mengatakan bahwa aku jelek. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Arya, bantu aku memberinya pelajaran, dia berani memanggilku jelek. Ekspresi Arik sama tidak nyamannya seperti dia makan kotoran. Jika dia adalah orang lain, dia tidak akan memiliki hak untuk menjadi sombong di depan Ariel, tetapi Ariel berbeda. Hubungannya dengan Imam luar biasa, apa? Arya berbalik dan menamparkan wajah Santi dengan sebuah tamparan, tidak ada cara lain selain membiarkan Santi disalahkan. Katakan, mengapa kamu memfitnah Reza? Arya bertanya dengan suara dingin. Santi menutupi wajahnya dengan ekspresi heran. Arya menyuruhnya melakukan ini. Sekarang, alih-alih membantunya, dia bahkan menyalahkannya. Kamu, Arya, apa yang kamu lakukan? Santi bertanya dengan bodoh. Arya menggertakkan giginya, mengedipkan mata pada Santi, dan berkata, jelaskan, aku bisa membiarkanmu pergi. Santi tahu bahwa Arya ingin dia bertanggung jawab, tetapi mengapa? Apakah karena pria di depan ini? Kenapa dia? Aku, apa yang kamu lakukan? Katakan sesuatu dengan cepat, kata Arya dengan dingin. Santi tahu bahwa jika dia tidak disalahkan, dia pasti akan dibenci oleh Arya, dan dia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Jika dapat membantunya mengambil tanggung jawab, Santi bisa mendapatkan beberapa manfaat, dan dapat menggunakan masalah ini untuk memerasnya di masa depan. Bagi Santi, martabat bisa diinjak-injak oleh uang, asalkan ada uang. Bahkan jika dia menjadi perempuan jalang, dia akan melakukannya. Ini aku tidak ingin bekerja di lingkungan yang sama dengan idiot ini. Aku mendiskriminasi dia, jadi aku sengaja merobek stoking. Aku berharap dia dikeluarkan, kata Santi dengan kepala tertunduk. Beberapa rekan tercengang ketika mereka mendengar kata-kata ini. Meskipun mereka tidak dapat melihat Reza, terlalu berlebihan untuk memfitnahnya dengan cara ini. Dia bodoh, tetapi dia tidak pernah menolak ketika orang-orang di perusahaan memintanya untuk menjalankan tugas. Beberapa orang bahkan bermain dengan Reza, menganggapnya sebagai anjing dan membuang barang-barang untuk diambil oleh Reza, yang sangat menyenangkan bagi mereka. Tapi tidak ada yang pernah berpikir untuk mengeluarkan Reza dari perusahaan. Santi, ternyata kamu orang seperti itu. Aku benar-benar salah paham, aku masih menyukaimu begitu lama. Dia hanya bodoh, mengapa kamu peduli padanya, kamu benar-benar membencinya, hanya perlakukan itu sebagai tindakan kejam, tidak apa-apa jika kamu tidak melihatnya. Sekelompok rekan kerja sangat mampu mengarahkan kesalahan. Tentu saja, alasan terbesar tidak didasarkan pada simpati untuk Reza, tetapi posisi Arya. Jelas sekali. Sekarang Arya ingin memutuskan untuk Reza, beraninya mereka berbicara untuk Santi. Santi tidak merasa malu ditolak oleh orang lain, sebaliknya, dia sangat senang, bahkan jika dia kehilangan pekerjaannya, itu tidak masalah. Dengan pegangan Arya di tangan, dia bisa mengancamnya dengan uang di tangan, masa depan, bahkan jika dia tidak memiliki pekerjaan, masih akan ada orang untuk mendukung. Bukankah ini kehidupan yang dia dambakan? Minta maaf kepada Reza dan Melanie. Arya berkata dengan tajam, sambil menghela nafas lega, jika wanita ini tidak cukup pintar. Ini sudah berakhir hari ini. Santi berjalan ke Melanie dan Reza, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, maaf. Ariel mengerutkan kening,
Wanita itu meminta maaf dengan sangat gembira. Ini didasarkan pada tekanan Arya. Tidak ada masalah, tapi masalahnya adalah mengapa dia masih memiliki senyum dangkal di sudut mulutnya. Siapa yang bisa begitu berani? Dan hanya menjadi kurang ajar, bisakah itu membuatnya bahagia? Tentang kehilangan pekerjaan, itu untuk siapa saja. Ini bukan hal yang baik. Kecuali dia punya minat lain. Jika ada manfaat, dari mana manfaat ini berasal? Ariel memandang Arya, dan kemudian bertanya kepada Reza, apakah kakak ini berbicara denganmu baru-baru ini? Reza mengangkat kepalanya dengan takut-takut. Setelah melirik Arya, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Ariel melihat ketakutan di mata Reza, dan ketakutan Arya. Dia tidak bisa takut pada Arya tanpa alasan. Itu pasti yang dilakukan Arya padanya. Katakan sesuatu padaku, jangan takut, kata Ariel. Reza pernah diselamatkan oleh Ariel, jadi dia sangat mempercayai Ariel, menundukkan kepalanya dan berkata, kakakku memintaku untuk menunjukkan kepadanya cara menggonggong, tetapi ibuku berkata bahwa aku adalah manusia dan tidak bisa menggonggong, dan menyuruhku berbuat jahat. Mendengar ini, wajah Arya sangat berubah, dan dia berteriak pada Reza, persetan, kapan aku mengatakan ini padamu? Bersambung.